Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang analisis perusahaan di PT Telkom Indonesia. Baik, di sini aku bakal ngejelasin apa itu PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia atau biasa disebut Telkom Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kantor pusat resmi perusahaan ini berada di Kota Bandung, sedangkan kantor pusat operasionalnya terletak di Jakarta dan didirikan pada tanggal 6 Juli 1965. PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah analisis perubahan PT Telkom Indonesia dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek sains dan teknologi meliputi infrastruktur jaringan. Telkom melakukan pengembangan infrastruktur jaringan dari jaringan telekomunikasi konvensional hingga jaringan broadband, fiber optik, dan 4G. Yang kedua, teknologi informasi meliputi sistem informasi manajemen, analisis data, cloud computing, dan efektivitas operasional. Yang ketiga, digitalisasi layanan. Pengembangan layanan digital seperti layanan fax broadband, mobil broadband, dan data center. Aspek yang kedua yaitu aspek politik dan hukum, meliputi deregulasi. Deregulasi sektor telekomunikasi telah membuka persaingan yang semakin ketat, mendorong Telkom untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, regulasi pemerintah. Perubahan regulasi pemerintah terkait sektor telekomunikasi seperti kebijakan Universal Service Obligation atau USO dan net neutrality yang memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis Telkom. Kebijakan pemerintah ini mendorong digitalisasi dan pembangunan infrastruktur digital bagi Telkom. Yang ketiga, ada aspek bisnis, meliputi diversifikasi bisnis. Telkom telah melakukan diversifikasi bisnis dari sektor telekomunikasi tradisional ke sektor digital, seperti layanan digital, data center, dan vintage. Ekspansi pasar. Telkom terus melakukan ekspansi pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan Telkom didorong oleh peningkatan penetrasi layanan broadband dan pertumbuhan bisnis digital. Yang ketiga, ada aspek sosial dan budaya, meliputi perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen dalam teknologi digital telah mendorong Telkom untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Digitalisasi masyarakat. Telkom
berperan aktif dalam mendorong digitalisasi masyarakat Indonesia melalui berbagai program dan inisiatif. Yang keempat, ada aspek industri pasar, meliputi persaingan global, yaitu masuknya pemain-pemain global baru. Ada perubahan landscape industri, yaitu perubahan landscape industri telekomunikasi yang semakin cepat menuntut Telkom untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Yang analisis yang kedua, ada analisis aspek pesaing dan pelanggan. Analisis pesaing di next normal era. Adanya pemain global baru yang masuk, maka dengan adanya pesaing yang masuk, Telkom terus beradaptasi dan berinovasi agar semakin menjadi yang terbaik. Pelanggan berawal dari layanan tradisional ke digital, membuat pelanggan berpindah ke layanan digital, data center, dan vintage. Aspek yang ketiga, selanjutnya ada strategi, yaitu mengembangkan infrastruktur jaringan dari jaringan telekomunikasi konvensional hingga jaringan broadband, fiber optik, 4G, dan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.